Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pax20 Journey. Oke, di video kali ini kita akan bahas bagaimana sih cara kita untuk memulai farming airdrop di Hyper EVM dan Hyperliquid gitu kan. Karena ada beberapa teman yang di grup Telegram itu menanyakan gimana sih cara memulai menggarap airdrop itu dari nol. Jadi di sini kita akan bedah satu-satu ya. Tapi aku nggak akan spesifik untuk ngejelasin kayak ini, seperti wallet extension dan juga DEX-nya ini gimana cara bukanya, cara isi saldonya gimana. Karena semuanya udah aku bikinkan video satu-satu. Kita akan langsung ngeflow pakai beberapa tools yang udah aku persiapkan di sini. Untuk toolsnya semuanya udah aku taruh di deskripsi video untuk link-linknya. Dan aku juga akan kirimkan linknya juga di grup Telegram dan channel Telegram. Nanti teman-teman bisa pilih protokol mana yang kalian suka. Namun di video kali ini aku akan menggunakan setidaknya 4 protokol di Hyper EVM. Yang pertama Hyperfy ini, terus Felix, Hyperland, dan juga Kinetic. Oke, ini aja karena aku nggak akan ngesebar terlalu banyak likuiditas biar aku ingin konsentrasi aja gitu di 4 protokol ini. Oke, jadi di sini sebelumnya kita akan kasih tahu gimana cara kirim uangnya di sini. Jadi akan aku ubah dua cara. Yang pertama cara gimana isi saldo untuk dana yang di bawah 100 sorry, dana di bawah 10 USD dan dana di atas 10 USD. Oke, jadi kita akan switch dulu ke tutorial yang ada di HP ya. Oke teman-teman, untuk cara yang pertama, kita akan menarik menggunakan modal di atas 10 US dollar. Dan di sini kita akan tarik duit dari dual investmentku yang ada di Get.io. Jadi aku udah transfer dari Get.io ke exchange lokal yaitu toko kripto. Buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara beli USDT atau USDC di toko kripto, kalian bisa cek di videoku sebelumnya. Dan itu aku juga udah jelasin bagaimana cara top up-nya dan cara ngirimnya sekalian ya. Oke. Jadi kita akan langsung aja di bagian menu dompet. Di sini aku udah punya USDT sebanyak 181. Kita akan tarik ke Arbitrum. Jadi teman-teman itu juga harus menyiapkan Ethereum di jaringan Arbitrum. Caranya sama, teman-teman nanti beli dulu Ethereum. Ini Ethereum ini kalian beli 20.000 atau 25.000 itu kan, atau 50.000 sekalian. Dan setelah itu nanti kalian kirim ke Arbitrum ya. Cara pengirimannya gimana bang? Cara pengirimannya sama seperti USDT ini. Sama seperti USDT ini ke jaringan Arbitrum. Jadi kita langsung aja untuk tarik. Di sini kita akan pilih yaitu koin USDT. Dan berikutnya kita akan pilih di bagian penarikan di sini. Berikutnya kita akan copy ataupun salin dulu untuk alamat wallet kripto yang udah kita bikin. Dan kita akan gunakan di jaringan Hyper EVM. Jadi teman-teman itu bikin dulu wallet kriptonya. Untuk videonya udah aku taruh di channel Telegram aku ya. Itu kalian bisa cek aja. Nanti kalau masih bingung kalian tanya-tanya aja di grup. Nanti akan aku balas ya video yang mana kalau kalian masih bingung. Kalau kalian mau cari langsung di channel YouTube ini juga bisa ya. Oke, di sini kita akan salin dulu untuk wallet yang kita miliki gitu kan. Oke, di sini untuk detail penarikannya sudah saya tarik ya teman-teman sebelumnya di sini. Jadi untuk penarikannya tadi saya ulang karena lupa nggak record. Kalian masukin alamatnya, kalian tempel yang dari Rebi Wallet kalau saya di jaringan Hyper EVM ataupun jaringan EVM Arbitrum ya.
Terus kalian pilih jaringan di sini yaitu Arbitrum One. Terus kalian konfirmasi. Terus di sini kalian tentukan berapa jumlah USDT yang akan kalian tarik. Terus kalian checklist di Send to Myself dan kalian klik di bagian penarikan ini, teman-teman. Dan kalau udah, kalian tinggal nunggu aja untuk pemrosesannya berhasil masuk di wallet kripto kalian. Ini untuk cara yang modalnya di atas 10 USDT atau 10 USDC, teman-teman. Kalau cara yang di bawah 10 USDT atau USDC itu gimana? Kita lanjut ke cara yang kedua, tapi di sini kita tunggu dulu untuk proses ini selesai. Oke, teman-teman, di sini untuk USDT-nya udah masuk ya di wallet saya. Ini jadi USDT Zero. Di sini udah masuk 180,95 sekian USD ya. Oke, untuk langkah berikutnya nanti kita tinggal transfer ke DEX-nya Hyperliquid. Tapi di sini kita akan lanjut ke cara yang kedua yang modalnya di bawah 10 USDT. Kita akan menggunakan exchange crypto Indodax. So, kita akan langsung masuk di aplikasi Indodax. Oke, di sini kita akan melanjut ke cara yang kedua, yaitu gimana caranya buat kalian yang modalnya di bawah 10 USD masih bisa ikut farming point atau farming airdrop di HyperEVM. Jadi di sini aku punya sebanyak 7 USDT, teman-teman ya, di Indodaxku. Nah, di sini agak lebih rumit ya, tapi masih tetap sama dengan cara yang sebelumnya. Untuk di cara yang sebelumnya itu kan kita pakai jaringan Arbitrum, kita harus punya Ethereum di jaringan Arbitrum, ya sama banget. Ini untuk di Indodax itu kalian masuk di bagian menu home, ya. Kalian cari di market, yaitu beli dulu BNB atau Binance. Kalian beli 10.000 atau 11.000 lah, 11.000, 12.000 atau kalau bisa 20.000 untuk sebagai gas fee. Nanti kalian tarik ya ke wallet kalian yang ada di Rebi Wallet tadi dengan jaringan BNB Smart Chain atau BEP20 gitu. Kita coba masuk dulu di Rebi Wallet ya. Nah, ini dia. Untuk cara penarikannya kalian nanti tinggal pilih di bagian receive ini ya. Atau kalian tinggal salin aja walletnya di bagian ini, yang simbol ini. Nah, untuk wallet Arbitrum, BNB, dan segala macam yang ada di EVM itu semuanya sama, teman-teman ya. Wallet address-nya itu sama, jadi nggak berbeda. Jadi yang membedakan itu adalah smart contract-nya. Selama kalian kayak nyalin dari sini untuk wallet address-nya itu bisa dipakai untuk ngirim di banyak jaringan. Jaringannya harus di jaringan EVM. Nah, BNB ini itu masuk di jaringan EVM, teman-teman. Jadi sama, tinggal kalian pakai lagi untuk yang di wallet address HyperEVM ini, nggak ada bedanya. Langsung kalian salin ini, teman-teman ya. Kalau udah, kalian nanti withdraw BNB-nya, kalian withdraw. Nah, di sini BNB. Kalian withdraw di sini, ini adalah riwayat saya. Ini yang saya gunakan untuk menarik BNB yang saya beli itu sebanyak 20.000 ya, teman-teman. Itu saya udah tarik di sini tadi. Makanya di Rebi Wallet ini udah ada BNB. Ini udah berkurang karena udah sering saya gunakan untuk membayar gas fee ya di setiap transaksi on-chain. Jadi kalian perlu yang namanya gas fee. Ini untuk BNB dan juga Ethereum ini adalah gas fee, teman-teman. Kita tidak menghold, tapi kita hanya menggunakan untuk membayar gas fee saja. Yang kita hold itu koin Hyperliquid ya, dan juga USDT ya, ataupun USDC. Oke, kita balik lagi ke Indodax ya. Oke, berikutnya kita akan langsung aja tarik untuk USDT yang kita punya ini. Kita pilih USDT-nya, terus kita langsung klik withdraw. Kita pilih address, dan kita pilih BEP20 ya. Dan kita tinggal paste aja untuk wallet address yang kita punya tadi, yang kita salin dari Rebi Wallet ya. Oke, untuk amount-nya kita langsung klik maksimal aja, dan kalian bisa lihat di sini untuk fee-nya itu 0. Jadi
nggak bayar sama sekali. Oke, langsung aja kita klik konfirmasi di bawah ini ya. Oke, langsung aja kita klik continue. Dan kita declare itu nama sesuai yang ada di KTP kalian. Langsung klik continue lagi. Oke, langsung withdraw koin. Oke, berikutnya kita tinggal tunggu aja untuk USDT-nya ini di jaringan BEP itu masuk di wallet kripto kita. Oke, di sini untuk withdrawal-nya atau penarikan ke wallet-nya udah berhasil ya. Dan kita akan langsung aja cek di Rebi wallet kita. Oke, di sini udah masuk ya teman-teman 7 USDT di jaringan BEP20 atau BSC. Dan ini yang ada di Arbitrum ya, 180. Oke, selanjutnya kita akan langsung aja ke mode desktop. Ya, kita akan menggunakan laptop ataupun PC. Ya, kalau misalkan nggak punya gimana bang? Kalau misalkan nggak punya, kalian bisa install di kayak browser, Kiwi browser atau Mises browser lah. Nanti teman-teman bisa cari-cari aja tutorial cara pakai Mises browser atau Kiwi browser. Karena saya nggak pakai itu ya, karena menurut saya untuk visibilitas menggunakan handphone ataupun HP itu susah, jadi saya pilih pakai laptop aja. Oke, kita akan switch ke pakai PC atau laptop. Oke, setelah kita kirim ya tadi untuk USDT di jaringan Arbitrum dan juga di BEP20 atau BSC sebanyak 180 ya, sekitar segitu. Dan di BEP itu 7, yang di atas ini Arbitrum ya. Dan juga kalian harus mempersiapkan BNB ya di BSC untuk gas fee, dan juga Ethereum di Arbitrum, bukan koin Arbitrum, tapi Ethereum di jaringan Arbitrum. Jangan keliru ya, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang tanya, ya ini, gas fee-nya bukan pakai koin Arbitrum, tapi pakai Ethereum di jaringan Arbitrum. Oke, sampai di sini paham ya? Semoga teman-teman paham. Kalau nggak paham, nanti tanyakan aja di komentar atau di grup Telegram. Dan berikutnya, kita akan deposit seperti yang udah saya lakukan di tutorial saya sebelumnya. Caranya ya tinggal kita klik deposit ini, kita pilih Arbitrum, karena kita pilihnya di jaringan Arbitrum. Terus kita pilih yaitu USDT. Nah, di video sebelumnya itu kan kita pakai USDT tuh. Nah, di sini kita pakai USDT. Di sini kita langsung aja switch to Arbitrum to deposit. Kita pilih ya. Nah, kalau sudah, nanti di sini akan muncul untuk USDT-nya. Sama seperti dengan yang ada di wallet kita ini. Oke, kalau belum, nanti 0. Kayak tadi tuh, 0 kan sebelumnya. Nah, sekarang udah jadi 180. Nah, itu sama dengan kayak di USDC. Kemarin di video sebelumnya kan kita pakai USDC tuh. Nah, sekarang kita pakai USDT. Oke, kalau udah kita langsung klik maksimal. Oke, kita akan transfer seluruhnya. Nah, ini ternyata kena slip page. Oke, di sini kita langsung aja klik swap dan deposit. Di sini kita akan menerima dalam bentuk USDC ya. Dan kita kena slip page segini. Oke, langsung kita klik swap dan deposit. Nah, di sini kita perlu untuk gas fee. Nah, ini yang dimaksud dengan gas fee Ethereum ya. Kita klik confirm. Oke, langsung kita klik sign dan confirm lagi. Klik sign and confirm lagi. Oke, di sini udah masuk ya USDC-nya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini berikutnya kita akan transfer ke spot. Ya, oke, kita akan klik transfer to spot. Kita akan maksimalkan, kita klik confirm dan kita klik sign. Oke, di sini udah masuk di USDC spot ya.
Nah, berikutnya kita akan gunakan ini untuk beli Hyperliquid, teman-teman. Kita akan beli koin Hyperliquid. Caranya kita tinggal pilih di search di sini. Nah, di sini ya udah langsung ada karena emang saya udah buat jadi favorit. Nanti kalau misalkan kalian belum ada, kalian tinggal cari search di sini aja Hype gitu. Oke, di sini kita klik Hype-nya. Berikutnya kita akan langsung beli untuk koin Hyperliquid. Kita akan beli langsung aja lah, market order juga nggak apa-apa. Kita akan beli kurang lebih sekitar 3 Hyperliquid aja. Kita akan beli 3 Hyperliquid. Oke, langsung kita klik place order. Langsung kita klik buy. Oke, udah ya, udah langsung masuk di sini. Ini dia, kita udah punya segini. Ini kita sisa USDC di spot ini sebanyak 45 ya. Sekitar segitu. Mungkin aku akan belikan USDHL aja. Di sini kita pilih USDHL di sini ya. Kita pilih yang ini USDHL, USDC. Kita pilih ini dan kita langsung aja buy. Kita full order aja. Dan berikutnya kita klik place order. Klik buy. Oke. Di sini kita sudah punya Hype dan juga USDHL. Langkah berikutnya kita akan transfer untuk Hype token Hype ini ke Hyper EVM. Kita akan klik transfer to Hype EVM ya di sini. Kita akan masukkan segini, kita sisakan sedikit ya teman-teman. Oke, sisakan sedikit. Mungkin 5. Oke, segini. Terus kita klik confirm. Kita klik sign, kita klik confirm. Oke, ini udah desain ke Hype ya. Berikutnya kita akan kirim USDHL-nya juga ke Hype EVM. Kita klik maksimal aja. Berikutnya kita klik confirm. Kita klik sign dan klik confirm lagi. Oke, udah dikirim ya dari DEX-nya Hyperliquid ke wallet crypto kita. Kita cek dulu di Rebi Wallet. Nah, ini dia, kita udah punya Hype dan juga USDHL. Nah, ini untuk cara yang pertama ya. Nah, di sini untuk yang $7 ini gimana, Bang? Yang di BNB. Oke, caranya tuh kita masuk di PancakeSwap. Kita cari harga yang paling enak lah. Kita masukin di Arbitrum ya, harusnya tadi. Tapi nggak apa-apa lah. Kita coba aja di Jumper. Kita coba di Jumper aja. Kita pilih BNB. BSC ya ini. BSC. Binance Smart Chain. Nah ini dia ada BNB. Kita ubah ke USDT Zero. Nggak apa-apa lah USDT Zero. Lumayan juga. Kita klik maksimal. Dan kita tunggu dulu. Nah ini dia ya untuk returnnya itu kena slippage yang cukup lumayan ya. Kita coba cari lagi yang lain ya, koin USD yang lain. Kita coba cari USDHL ya. Sama seperti tadi USDHL. Nah ini kita lihat untuk returnnya berapa. Oke, ternyata sama aja ya, nggak ada bedanya. Oke lah, kita ubah ke ini aja, USDHL, sama seperti tadi, yang ada di DEX-nya Hyperliquid. Kita review bridge, langsung kita start bridging. Ini menggunakan gas fee dari BNB, makanya saya bilang tadi ya, kalian siapin aja untuk gas fee-nya. Oke, di sini kita klik sign, confirm. Oke, preparation transaction. Kita sign dan confirm lagi. Sign dan confirm lagi.
Dan ini untuk bridge-nya sudah selesai. Ini udah terima 6,97 USD HL ya. Kita klik dan kita lihat di Hyper-EVM kita. Oke, udah jadi segini ya. Udah jadi 52,58 USD HL. Oke, kalau udah semuanya udah ada nih kan. Udah masuk semuanya. Yang dari Hyperliquid kita udah di trade. Dan juga dari jumper. Kita dari jumper juga. Ini kita pakai exchange jumper. Oke, langsung kita hunting. Yang pertama kita akan menggunakan Hyperfy. Berikutnya kita bisa menggunakan Felix atau menggunakan Hyperland. Namun sebelumnya untuk Hyperliquid atau token hype yang kita punya sebelumnya itu akan aku ubah dulu ke Bearing Yield token ya teman-teman, menggunakan protokol kinetik. Jadi di sini kita akan menggunakan kinetik ini untuk merubah token Hyperliquid yang kita punya menjadi Bearing Yield token berupa K-Hype. Nah, di sini kita cek dulu untuk di Rebi Wallet kita. Nah, di sini kita punya 3 sekian token hype yang kita dapatkan dari melakukan pembelian tadi, dan juga sisa-sisa yang aku punya sebagai gas fee ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau farming itu, jangan kalian habiskan semuanya, karena kalau misalkan kalian habiskan semuanya token hype ini, kalian nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena setiap aktivitas on-chain itu harus punya gas fee. Kalian bisa sisihkan sebesar 0,5 atau 0,3. Yang terpenting jangan kalian semuanya dipakai untuk farming. Karena nanti akan kerepotan kalian kalau misalkan kalian nggak punya token hype di wallet kalian gitu. Oke, di sini aku coba yaitu masuk di 1,2 token hype. Aku akan ubah ke Bearing Yield token K-Hype. Di sini untuk APY-nya adalah sebesar 2,11% dengan total holder yaitu 4,8K atau sekitar 4.800 ya. Dengan TVL yaitu 500 juta ya. Udah gila banget, 500 juta dolar. Oke, di sini kita akan langsung swap. Jadi di sini ini nggak ada perbedaan ya. Sebenarnya ada perbedaan sedikit ya. Di sini kan ada pembulatan, kalian bisa lihat di sini ya. Oke, langsung aja kita klik swap. Dan kita langsung klik sign, konfirmasi. Kita tunggu dulu. Oke, di sini untuk swapnya udah berhasil. Kita cek dulu di Rebi Wallet ya, atau di wallet kita. Nah, saya mau kasih tahu bahwasanya untuk K-Hype ini itu belum tersedia ya untuk tokennya di Rebi Wallet. Jadi ini nggak ada. Sebenarnya kita bisa tambahkan otomatis, tapi ya nggak usah. Biarin aja selama untuk value-nya ini nggak turun, nggak masalah gitu. Karena nanti kalau misalkan kalian masukin di sebuah protokol itu nanti kehitungnya adalah wrap ya, wrap hype. Ya sebenarnya Bearing Yield token K-Hype sih. Cuma kebacanya itu W-Hype teman-teman. Oke, setelah kita masuk di kinetik, kita akan melakukan supply ke Hyperfy teman-teman. Karena untuk di Hyperland itu nggak ada space untuk kita masuk. Jadi kita akan menggunakan Hyperfy. Sebelumnya saya sudah melakukan supply untuk kinetic stacked hype atau K-Hype ini yaitu 0,5. Dan kita dapat 10 kali pointsnya si Hyperfy. Mantep banget gak tuh? 2 kali lipatnya token hype. Ya walaupun untuk segi APY di sini dia kalah. Cuma kita masih kebantu ya dengan ini. Dengan Bearing Yield-nya yaitu 2,11% ini. Dan ketambahan 0,04% dari Hyperfy, protokol Hyperfy ini jadi 2,15% ya. Kalau di total dengan yang ada di Kinetic ini. Oke, kita akan langsung aja masuk di sini. Kita akan scroll ke bagian bawah. Sebelumnya kalian klik dashboard ya, di bagian dashboard. Dan kalian connect dulu di sini. Kalian connectkan dulu untuk wallet kalian di Rebi Wallet ya. Kalian pilih Rebi Wallet nanti.
Oke, kita akan supply atau deposit. Kita klik deposit di sini, terus kita maksimalkan semuanya saja. Nah, ini dia nggak kehitung 1,2 kan. Oke, health faktornya udah nambah jadi 1,21. Kita klik approve. Kita sign, konfirmasi, dan kita deposit. Nah, kayak gini itu gas fee-nya ini adalah gas fee dalam bentuk token hype, teman-teman. Ya. Oke. Ini udah berhasil masuk, udah tambah jadi 1,73 K hype. Oke, dan untuk net APY-nya turun karena ini dihitung berdasarkan rata-rata. Oke. Dan di sini kita akan masih punya berapa nih? 1,8 ya. Kita akan masuk di 1,7 lah. Kita depositkan Hyperliquid kita. Kita klik deposit di sini ya. Terus kita masukkan di 1,765. Sekitar segini. Kita dapat supply APY 4,42%, lebih banyak dari K-Hype tadi ya. Kita klik deposit. Kita klik sign dan konfirmasi. Oke, udah berhasil. Di sini untuk health factor kita di 1,41. Nah, di sini kalian harus jaga ini, jangan sampai di bawah 1 ya, karena kalau misalkan 1 itu bakal terliquidation. Tapi kalau kita minjamnya hype, kita supply hype, kita supply kinetic hype, terus pinjamnya hype, itu nggak masalah. Kalian tekan segila-gilanya. Kalau saya sih di 1,07 atau 1,06, pentok-pentok di 1,05 ya. Karena di sini juga maksimalnya tuh 1,06 ya. Kalau kalian aktifkan E-mode ini. Nah, E-mode ini kalian aktifkan ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah boro-boro stablecoin USD T0, USDE, FAUSD, Hyper USD itu nggak usah. Kalian nggak usah istilahnya tuh borrow ini ya, di bawah ini. Kita borrow aja yaitu Staked Hype. Jadi kita akan borrow lagi Staked Hype. Di sini sebenarnya kita juga bisa borrow K-Hype. Cuman nggak waste saja sih itu. Nggak waste atau nggak bijak aja. Saya lebih suka Staked Hype. Tapi bebas ya, terserah kalian masing-masing. Kalau misalkan mau ikut, silahkan ikut aja. Tapi ini cara saya. Jadi saya di video ini jelasin cara saya aja. Kalian nanti explore aja. Kalian ulik sendiri. Ini saya kasih gambaran sedikit aja ya. Jadi biar teman-teman itu tahu gitu kan. Nah, aktifkan ini dulu E-modenya ya. Terus kita borrow yaitu Staked Hype. Kita langsung aja klik borrow. Terus kita klik maksimal aja. Nah, ini dapat 2,7 sekian ya. Kita buletin aja di 2,7. Nah, ini dia untuk health faktornya udah jadi 1,06, nggak apa-apa, 1,06. Terus kita klik borrow. Dan kita tinggal klik sign dan confirmation. Oke, well done, udah berhasil. Oke, di sini kita lihat di Rebi. Nah, oke, kita udah punya 2,72 ini sekian ya. Ini adalah sisa saya juga, Staked Hype-nya. Nah, berikutnya kita akan masuk di Felix Protocol, teman-teman. Kita akan masuk di Felix. Nah, sebenarnya ini saya sudah borrow ya dengan kolateral segini. Dan kita akan masuk juga hal yang sama. Kalian masuk di bagian menu vanilla, terus klik borrow. Oke, di bagian situ. Kita klik next. Oke, sebelumnya kita cek dulu untuk di sini ya. Oke, kita masuk di WST Hype. WST Hype ini ya dengan maximum LTV-nya 86% ya, dengan borrow APY 1,89%. Kita klik manage, kita klik supply dulu. Klik di bagian menu deposit. Klik maksimal. Nah, di sini hanya 2,7 ya. Terus kita klik konfirmasi. Nah, ini health faktornya dari 1,08 jadi 2,92 ya. Kita klik confirm. Terus kita langsung klik sign confirmation. Oke, nah ini udah berhasil ya.
Dicek di sini. Nah, ini udah masuk ya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian nggak usah masuk-masuk lagi ya. Jadi kalian cukup di sini aja, di manage yang ada di atas sini. Kita klik manage dan kita tinggal pilih borrow. Nah, ini kan kalau maksimal itu langsung 1,01. Nah, ini bahaya. Mending kalian setting-setting dulu. Nah, biar 1,7 atau 1,8 lah. Oke, 2,2 ya, dapat 1,06. Kita borrow more ya. Terus kita klik confirmation. Kita klik sign dan confirmation. Oke, udah berhasil. Nah, ini jadi 1,07 ya. Berikutnya kita masuk lagi di Hyperfy, Terus kita langsung deposit lagi. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Caranya kita deposit. Oke. Kita masukin aja satu aja. Klik deposit. Sign confirmation. Oke, berhasil. Di sini health faktornya di 1,25. Nah, kita borrow lagi. Stacked hype. Maximum. Kita pinjam 2 aja. Dan klik I acknowledge. Terus klik borrow. Dan klik sign confirmation. Kayak gini. Kalau udah, tadi kan kita udah masuk di ST Hype-nya Felix nih. Sekarang kita di Hyperland. Nah, kalian buka Hyperland. Klik di market. Supply yang di WST Hype ini. Oke, klik supply. Klik maximum. Ini 2. Klik approve. Nah, ini my balance. Ini klik ya. Jangan approve token segini. Tapi kalian klik ini. Nah, terus klik sign confirmation. Oke. Klik sign lagi dan konfirmasi lagi. Oke, berhasil. Kita klik done. Berikutnya kita akan masuk di dashboard lagi. Nah, di sini itu kalian juga aktifkan e-mode-nya. Kalian on-kan di sini. Kalian on-kan ya dengan cara klik di sini. Ini kan saya sudah hidup, jadi tulisannya itu disable. Tapi kalau belum kalian hidupkan, itu enable kayak gitu. Ini hanya bisa untuk hype correlation ya. Jadi nggak bisa pinjam yang lain selain token hype yang berkaitan dengan hype kayak gitu. Oke, kita borrow hype. Klik maksimum, mungkin kita 1,5 lah ya. Oke, klik borrow. Terus kita sign dan confirmation lagi. Oke, udah berhasil. Berikutnya kita masuk lagi di Hyperfy. Kita supply lagi, kita klik deposit lagi di sini. Oke, kita klik deposit. Sign dan confirmation. Nah, kalau udah di sini kan health faktornya di 1,17 ya. Oke, kita borrow lagi ST Hype. Kita maksimum. Kita masukkan di 1,38 aja. Terus kayak tadi klik borrow lagi. Klik sign and confirmation. Kita masuk di Felix lagi teman-teman. Nah, di sini kita nggak usah nyari lagi di sini nih. Kayak nyari-nyari. Tinggal kita manage saja. Kita klik manage. Kita pilih yang deposit WST Hype. Kita masukkan 1,38. Klik confirmation. Sign in confirmation. Oke. Kolateralnya udah berhasil. Kita klik manage lagi. Kita pilih borrow more.
dan kita kurangin ya di 1,5. Oke, di 1,15 hype. Kita confirmation, kita sign and confirmation lagi. Oke, untuk borrownya sudah berhasil. Oke, di sini ya, dan kita klik Hyperfy, kita deposit hype lagi. Belum masuk ya, di sini kita klik-klik dulu aja karena belum ke ini apa namanya, belum masuk di sininya. Oke, kita klik deposit. Nah, ini udah masuk lagi. Oke, ternyata turun ya tadi. Oke lah, nggak apa-apa. Di 1,14. Kita klik deposit. Sign in confirmation. Oke, kita masuk lagi di Hyperland. Kayak gitu ya teman-teman ya. Sorry, ini belum kita borrow ya. Oke, kita borrow dulu. Stacked hype, kita klik borrow. Kita klik maximum. Kayak tadi lah. Ya kayak gini aja sih teman-teman ya. Kalian lakukan hal seperti ini terus-menerus aja sampai bosen gitu kan. Sampai nggak bisa diburu lah. Kita dapat berapa tadi? Belum ke reset kayaknya ya. Oh, belum masuk guys. Coba kita refresh dulu untuk websitenya. Oke, kita supply. Kita approve. Nah, di sini ya. Kalian sesuaikan. Klik sign and confirmation. Klik sign and confirmation lagi. Oke, udah berhasil. Berikutnya kita borrow lagi WST Hype. Oke, kita klik borrow. Di sini agak error ya ternyata ya. Karena pas kita setiap mau transaksi ternyata di sini tuh nggak ada apa ya, gas fee-nya gitu. Kita coba cek dulu aja. Nah, di sini baru kelihatan kayak fail estimated gas fee. Kita klik deposit ya. Oke, klik deposit. Nah, ini fail to estimate gas fee. Tapi nggak apa-apa, yang penting transaksinya berhasil. Oke, kita klik max lagi lah ya. Oke, kita kayak gini terus aja sih teman-teman ya. Nah, ini ada estimated gas fee-nya lagi tuh. Oke, kita masuk lagi di ya, Felix, kita manage, kita deposit. Oke. Oke, selanjutnya kita manage lagi, kita berumur. Oke, udah 0,5 hype ya. Kalau udah segini tuh kita bisa supply di Hyperfy di bagian ini ya guys. Kalau udah kayak gini, mendingan kita masuk di bagian ini, isolate market. Kalian pilih di isolate market aja. Kalian pilih yang ini, M hype ini. Ini kan landing APY-nya 10% nih. Kita masuk di sini. Nah, kita supply hype. Oh, sorry, 0,5 ya. 0,51 aja, segini aja. Oke, kita klik wrap. Confirmation.
Oke, kita approve. Confirmation lagi. Kita deposit lagi. Oke, udah berhasil ya. Oke guys, jadi itu tadi untuk farming hype-nya. Jadi kalian itu kan hanya punya 3 ya sebelumnya itu, jadi banyak banget gitu kan di sini. Kalau kalian lihat nih, jadi amount-nya nih kan nggak cuma segini kan. Nah, ini nih. Nah, yang Hyperfly nih tadi kinetic ini kan 1,73 nih. Jadi hype nih di sini. Terus yang hype 16,235 itu jadi W hype. Kayak gitu untuk di Hyperfly. Terus Felix tadi itu masuknya di Morpho di bagian ini, landing ini. Kita buka dulu. Oke. Kita scroll lagi ke Morpho. Nah, ini itu kita punya 633 ya. Sorry nggak begitu kelihatan ya. Nah, 6,33. Burunya di sini 5,11. 5,11. Nah, ini 5,11 ini. Dan Hyperland ini kita supply WSTF 9,69. Kita lihat 9,69 ya. Di Hyperland ini kan 9,668 sih, ini bulatan ke atas. Ini kita borrow WHype 7,31 ini. Oke, yang terakhir USDHL. Ini kita mau masukin di mana gitu kan. Kita masukin di Felix, teman-teman. Kita pilih yang di sini, yang USDHL, kita pilih reward. Kita pilih reward, bagian reward. Nah, di sini seperti yang udah aku pernah spill di nabung USD itu, kita akan pilih landing USDHL ini. Kita klik ini. Nah, kita pilih yang ini, USDHL, atau ini juga bisa sih kayaknya. Kita coba cek satu-satu aja ya. Kita coba yang Frontier. Kita klik maksimum, kita klik deposit. Oke, ini seperti tadi ya, jangan lupa untuk di select. Klik sign and confirmation. Klik sign and confirmation lagi. Oke, ini kita masuk di sini. Ini sebelumnya kan yang satunya tuh aku masukin di sini, yang USDHL biasa 57,99 yang tertulis di reward tadi di sini. Ini sekarang kita masukin 52,56 sekian tadi ya. Kita cek di reward apakah masuk. Oh, ternyata enggak ya, enggak masuk kalau di Frontier. Jadi kita ubah lagi. Kita pilih yang vanilla, terus kita klik land ini, kita manage, kita withdraw. Ternyata di sini cuma dapat APY doang, nggak dapat hype ya teman-teman. Jadi aku bakalan ini ambil, kita masukin di sini. Mungkin aku deposit sekitar berapa ya? Aku masukin sekitar 30 aja, aku sisain buat masuk di Hyperfly aja teman-teman. Kita masuk di sekitar segitu. Oke, kita masuk di 30 USDHL. Oke, kita cek lagi di bagian reward. Nah, sekarang udah nambah di 87,96. Oke, udah ya. Tadi pas kita pertama kali tadi yang kita trading itu juga masuk di volume ini teman-teman. Jadi kenapa saya pilih ini, karena itu dapat reward hype guys. Nah, ini yang sebelumnya di tanggal 25 Juni itu udah aku tarik yang video nabung USD ya buat persiapan bear market. Dan untuk yang tanggal 9 Juli ini belum aku klaim, biarin aja. Karena tinggal berapa hari lagi nih, 3 hari lagi ya next distribution. Jadi nanti kalian akan dapat hype gitu, karena di sini tuh kan dia backnya itu T-bills teman-teman. Jadi T-billsnya itu
yield dari T-bills itu dibuat buat buyback token HYPE dan dikembalikan ke siapa saja yang punya USDHL. Nah, nanti kalau kalian pegang USDHL terus landing di sini ataupun trading di sini atau bikin LP lah, itu kalian dapat jatah HYPE ya. Kayak gitu sih. Oke, kita masuk di Hyperfy. Kita masih sisa 20 ya tadi. Sekitar 22,5. Kita akan landingkan di sini. Kita dapat APY cukup lumayan besar di 29% dan kita dapat 5 kali Hyperfy points gitu. Oke, kita klik deposit, kita klik maximum, kita klik approve. Seperti tadi ya, sign and confirmation, deposit lagi, sign and confirmation. Oke, udah beres ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu sih, ini aja untuk video kita ya, untuk farming di Hyperfy ya, Hyperfy, Felix, Hyperland, terus di Kinetic. Jadi kayak gitu. Dan untuk yang mau swap yang modal kecil bisa pakai jumper. Kalau yang punya modal gede, kalian bisa pakai DEX-nya Hyperliquid yang di sini. Karena ini ada katanya itu airdrop season 2-nya di sini. Jadi saya pun juga membuat sebanyak mungkin untuk volume transaction-nya ya. Jadi seperti itu. Oke, gitu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau nonton. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Kalau misalkan masih belum paham, bisa tanyakan di kolom komentar ataupun tanya di grup. Nanti saya akan jawab. Oke, sekian terima kasih dan sampai ketemu lagi di next video berikutnya and bye-bye.